Bapak Guru hebat. Kali ini saya, Emi Susanti, dan Ibu Samsiani akan melakukan tugas ruang kolaborasi untuk coaching supervisi akademi. Baiklah, Bapak Ibu Guru hebat, mari saksikan kami akan bertindak secara bergantian sebagai coach dan sebagai coaching. Baik. Assalamualaikum Bu Haji Emi. Waalaikumsalam, Bu Ani. Ibu Haji, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di dalam kelas, Ibu. Baik, Bu Ani. Apa yang mau diceritakan? Begini Bu Haji, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid yang saya ajar juga yang mengerjakan tugas hanya setengah dari jumlah total murid yang ada di kelas tersebut, Ibu. Nah, Baik. kemudian anak-anak lebih senang ketika saya di awal pembelajaran memberikan ice breaking, Ibu Haji. Baik. Jadi menurut Ibu Ani, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini ya, Bu? Saya berharap dari obrolan ini mungkin saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid di dalam kelas, Ibu. Baik. Menurut Ibu Ani, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran? Kalau saya ingat kembali, mungkin yang menyebabkan anak-anak kurang antusias, barangkali saya mengajar mungkin sedikit membosankan atau terlalu monoton. Saya sering memberikan ice breaking memang, tapi setelah ice breaking antusiasme anak-anak kembali hilang lagi, Bu. Oh, begitu ya, Bu Ani. Kira-kira menurut Bu Ani, apa saja yang dapat membuat murid Ibu Ani antusias dalam pembelajaran? Menurut saya barangkali anak-anak membutuhkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan, Ibu. Baik, Bu Ani. Saya sependapat dengan apa yang Ibu Ani katakan tadi. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid menjadi asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya mungkin pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diberi kepercayaan untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking yang diintegrasikan dalam pembelajaran atau bahkan ada games yang disematkan dalam proses pembelajaran, Ibu. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Bu Ani? Kemungkinan tugas saya terlalu banyak, Ibu, dan mungkin berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan, Bu. Oh, kalau boleh tahu, Bu Ani, apakah Ibu Ani menggunakan sumber belajar apa saja ya di kelas? Selama ini saya hanya menggunakan buku yang ada di perpustakaan, Ibu, karena saya merasa bahwa di dalam buku tersebut sudah lengkap. Begitu ya. Adakah sumber belajar selain buku teks yang ingin Bu Ani gunakan? Saya pikir banyak ya, Bu, mulai dari sumber belajar seperti YouTube, artikel di blog, kemudian tulisan ilmiah juga di internet, atau bisa juga menggunakan barangkali aplikasi sekarang yang lagi ya, ngetren, Bu, seperti TikTok, Reels IG, dan bahkan aplikasi lainnya yang lebih menarik, Ibu. Baik. Nah, Bu Ani, betul sekali apa yang Bu Ani katakan. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran ya, Bu. Iya, Ibu. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu Ani untuk menyelesaikan masalah ini? Pertama-tama yang saya rencanakan mungkin akan merancang
model pembelajaran yang mengasyikan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti YouTube, TikTok, serta PET. Kemudian mungkin saya tidak akan memberikan tugas yang terlalu banyak, dan bentuk tugasnya pun juga disesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak yang saya ajar. Istilahnya saya mungkin akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan Betul. sehingga murid tidak terkesan terpaksa, tetapi mereka memang senang belajar atau mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan poster online, kemudian video, dan laporan digital lainnya, Ibu. Bagus sekali rencananya Bu Ani. Mudah-mudahan berhasil ya. Kemudian kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Komitmen saya untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar Ibu untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan. Akan saya serahkan pilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Ibu. Wah, bagus sekali Bu Ani. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Terima kasih banyak Ibu Aji atas waktunya untuk berbagi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Amin amin. Sukses selalu ya Bu Ani. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, tadi kita sudah saksikan Ibu Samsiadi yang berperan sebagai coach dan saya sebagai coach. Sekarang saya akan bertukar peran, saya yang akan berperan sebagai coach dan Ibu Samsiani sebagai coach. Yuk, mari kita sama-sama menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Ibu Aji. Bu Ani, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini selama berada di kelas ketika saya mengajar pelajaran matematika. Baik Ibu Aji, apa yang mau diceritakan? Begini Bu Ani, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya setengah dari jumlah total tiap kelas. Jadi, kalau di dalam kelas itu sebanyak 35 siswa, Bu Ani, berarti yang mengerjakan tugas itu hanya sekitar ya 17 orang atau 18 orang, Bu Ani. Nah, anak-anak ini, murid-murid saya itu lebih senang ice breaking di awal pelajaran yang saya lakukan. Jadi menurut Ibu Aji, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi Bu Ani atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar. Menurut Ibu Aji, hal apa saja kira-kira yang membuat murid-murid Ibu Aji kurang antusias dalam pelajaran yang Ibu ajarkan? Kalau saya ingat kembali ya Bu Ani, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias belajar matematika itu adalah mungkin pembelajaran yang saya berikan itu sedikit membosankan, terlalu monoton. Kemudian saya sering memberikan ice breaking dan ice breaking inilah yang membuat antusiasme mereka kembali. Tetapi ketika kembali ke pelajaran, ketika saya memberikan materi matematika kembali, maka murid-murid saya akan balik lagi, Bu. Antusias murid saya pun kembali hilang. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira apa yang bisa eh, Ibu lakukan sehingga dapat membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajarannya Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, kemudian tidak membosankan, Bu Ani.
Wah, saya sependapat sekali dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang membuat murid-murid, eh, asik dan tidak bosan bosan dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya ya Bu Ani, pembelajaran memang harus berpusat pada murid. Murid mungkin diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian dengan adanya ice breaking, saya mungkin bisa mengintegrasikannya ke dalam pelajaran ataupun mungkin games yang ada kaitannya dengan pembelajaran yang saya bawakan pada hari itu. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga, kurang antusias dalam pengumpulan tugas Ibu? Kemungkinan, karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak Bu Ani, dan berisi banyak pertanyaan, Mmm, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. oke, kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di dalam kelas Ibu? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Bu Ani, karena saya merasa selama ini dari buku itu cukuplah untuk, memberikan literasi kepada siswa dan saya anggap itu sudah cukup lengkap Bu Ani. Adakah sumber belajar, yang lain Ibu, misalnya selain buku? Ya, saya merencanakan ke depannya untuk menggunakan sumber belajar yang lain, Bu Ani. Sumber belajarnya itu mungkin saya bisa mengambil dari video YouTube, artikel di blog, atau mungkin tulisan yang ilmiah yang ada di internet. Atau bisa juga mungkin menggunakan aplikasi yang sedang tren yang disukai oleh murid-murid zaman sekarang ya Bu. Seperti misalnya video dari TikTok atau mungkin dari Reels IG dan aplikasi lainnya yang menarik, yang sesuai dengan kondisi zaman dan disesuaikan dengan kebutuhan minat dan belajar siswa. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, akan membuat murid-murid Ibu, antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama yang akan saya lakukan, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Seperti tadi yang saya ungkapkan, bisa dari video YouTube ya Bu Ani, atau dari TikTok, atau dari pet. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak lagi, seperti yang selama ini saya lakukan. Kemudian bentuk tugasnya saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Jadi istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi ya, Bu Ani, seperti yang kita sudah pelajari dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan poster online, video, membuat laporan digital, dan lain sebagainya, Bu Ani. Wah, bagus sekali rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil. Nah, apa komitmen Ibu terhadap, rencana Ibu ini? Saya berkomitmen, ya insya Allah ya Bu Ani, ke depan akan selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan dari saya misalnya, atau akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Bu Aji. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Terima kasih ya Bu Ani atas waktunya. Senang sekali saya bisa ditemani untuk berbagi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Amin. Makasih Bu Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Nah, Bapak Ibu, itu tadi peran sebagai coach dan coaching secara bergantian.
Dan di akhir kegiatan ini kami akan melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kami lakukan. Hasil refleksi ini adalah merupakan hasil diskusi kami berdua. Dan refleksi itu hasilnya adalah yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah kami merasa meningkatnya percaya diri, keterbukaan, adanya kemitraan yang setara, saling percaya antara coach dan coachee, dan saling menghormati pendapat masing-masing, dan yang kami lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan menurut kami adalah kami masih perlu terus berlatih untuk menjadi coach bagi teman sejawat. Nah, ini tentu kami lakukan untuk menghilangkan kecanggungan yang mungkin saja terjadi ketika kami melakukan coach dan coachee terhadap teman sejawat. Apalagi jikalau kami melakukannya di sekolah kami masing-masing yang mungkin waktunya sangat terbatas. Kemudian, dalam refleksi ini, kami merasa jikalau ingin berada dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah kami harus tetap fokus pada permasalahan yang ada. Kemudian selain itu tentu coach juga harus menggunakan catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coachee sebagai wujud perhatian atau empati dan juga sebagai catatan jikalau dibutuhkan umpan balik terhadap permasalahan coachee. Kemudian refleksi kami berikutnya adalah apa yang akan kami lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kami lakukan adalah kami akan terus berlatih dan memperdalam tentang praktik coaching ini, serta akan selalu merefleksikan apa yang masih kurang dalam melakukan praktik coaching. Demikian, Bapak Ibu guru hebat, kami sudah melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik dan juga melakukan refleksi diri. Terima kasih atas perhatiannya. Salam bahagia, salam guru hebat, salam guru penggerak.